Saudara, perayaan HUT TNI ke-79 disambut antusias warga yang memadati kawasan Monas hingga Bundaran HI. Warga pun rela menunggu berjam-jam untuk melihat atraksi pawai alutsista. Antusias warga melihat perayaan HUT TNI ke-79 juga terlihat di sepanjang Jalan Sudirman. Warga rela menunggu berjam-jam di sepanjang Jalan Sudirman untuk melihat pawai kendaraan taktis milik TNI, mulai dari Jalan Tamrin hingga Sudirman. Beberapa warga juga mendapat kesempatan untuk naik ke dalam kendaraan taktis ini. Berapa, Bu? Saya dari rumah jam 9, jam 10. Bu, bisa naik tank itu gimana, Bu? Saya pertama naik motor, parkir di masjid. Saya dari masjid jalan, ketemu tank di lampu merah sana. Nah dari sana saya ditawarin naik tank. Oh, naik. Ditawarin lah. Sama itunya langsung? Sama TNI. Sama TNI langsung? Iya. Sementara itu siang tadi di Stasiun Manggarai dipadati penumpang yang mengaku akan pergi ke Monumen Nasional untuk menyaksikan HUT ke-79 TNI. Pintu peron 9 dan 10 arah Jakarta Kota di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan Sabtu siang mengalami kepadatan hingga membeludak. Para calon penumpang yang ingin menuju Monas ini harus rela antre hingga 2 jam untuk memasuki pintu peron. Petugas stasiun terpaksa melakukan buka tutup akses pintu masuk untuk mencegah terjadinya kepadatan di dalam peron. Ini sama keluarga. Keluarga ya? Ini mau ngapain, Bu, di Monas? Mau nonton konser. Konser? Karena ada pertunjukan yang lain. Ini kondisi saat ini gimana, Bu, di stasiun pintu 9 ini, Bu? Membeludak ya? Padat banget, Bu, ya? Ya padat banget, kalau nggak bisa jalan. Ini ngantri, Bu, berarti duduk di sini? Dari jam berapa ngantri, Bu? Dari jam 9 ya? Dari jam 9 Ibu ngantri? Belum bisa naik kereta ini? Dari jam 9? Bisa. Sekarang jam berapa perkiraan, Bu? Sekarang udah sebelah. 3.500 500. Ini mau kemana tadi? mau ke Monas. Monas sama siapa aja, Bang? Saya sama ini aja temennya. Keluarga? Keluarga ya, saudara. Bang, tadi sempat terjadi kepadatan nggak sih, Bang? Oh terjadi kepadatan. Padat banget ya? Iya, dari padat. Itu dari arah mana ke mana, Bang? Itu Tujuannya? arah dari Manggarai ke Monas ya. Dari Manggarai ke Monas. Cuman nggak tahu itu di atasnya itu bagaimana peraturannya, saya juga kurang paham gitu loh ya. Karena kan di bawahnya itu yang naik itu dari loket 9 atau 10 itu jurusan ke itu ya, ke apa namanya, ke Monas ya, kota Monas lah, Bogor kota gitu kan, Manggarai kota. Nah, itu padat. Untuk mengurai kepadatan di Stasiun Manggarai, PT Kereta Komuter Indonesia langsung menambah 4 perjalanan KRL ke Jakarta Kota. Penambahan dilakukan untuk memfasilitasi antusias warga yang mayoritas akan pergi ke Monas untuk melihat perayaan HUT TNI. PT KCI juga menambahkan loket portable untuk mengurai antrian penumpang di Stasiun Manggarai. Dalam keterangan tertulisnya, VP Corporate Secretary KAI Komuter Joni Martinus bilang, untuk tetap dapat melayani pengguna dengan aman dan nyaman, KAI Komuter melakukan penambahan 4 perjalanan komuter lain untuk relasi Manggarai Jakarta Kota PP sebagai antisipasi untuk mengurangi kepadatan di Stasiun Manggarai. Lebih lengkap kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Stasiun Manggarai. Putu, selamat petang.
sudah ada penambahan. Nah, lalu bagaimana situasi di Stasiun Manggarai sore ini? Masihkah dipadati warga yang mau ke Monas atau justru yang pulang dari Monas? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Berbeda dengan yang terjadi di pagi hari tadi. Kalau bicara padat atau tidak Putu di Stasiun Manggarai, ya jawabannya masih tetap padat. Karena baik itu yang akan berangkat ke Jakarta Kota, khususnya yang akan turun di Juanda, ini juga masih banyak keluarga ataupun muda-mudi yang mau melihat ada apa saja sih di HUT TNI yang sekarang sedang diselenggarakan di Monas. Tapi juga ada mereka-mereka yang sudah menikmati atraksi pesawat tempur tadi pagi misalnya, kemudian juga sudah bersuah foto dengan alutsista yang ada, ini memilih untuk pulang lebih cepat. Jadi baik itu jalur menuju Jakarta Kota dan juga menuju Bogor, Nambo, Depok, ini sama jumlah kepadatannya begitu ya. Kereta-keretanya baik itu di gerbong depan sampai dengan tengah sampai dengan belakang ini sama semuanya dipadati. Tapi yang berbeda kondisinya dengan pagi hari tadi, Cindy dan juga saudara, adalah terkait dengan antriannya. Kalau pada pagi hari tadi ada penumpang yang harus menunggu berjam-jam untuk bisa naik ke kereta karena keretanya cukup penuh. Nah, pada saat ini yang saya pantau dari siang tadi sekitar pukul 3 sampai dengan sekarang memasuki pukul setengah 5 sore, ketika para penumpang ini sudah mulai naik ke area peron, ini tidak membutuhkan waktu lama, kurang dari 10 menit, bahkan 5 menitan saja. Ini mereka sudah bisa naik ke kereta dan kemudian tidak lama kemudian keretanya juga sudah berjalan menuju ke lokasi masing-masing, baik itu yang menuju Jakarta Kota ataupun juga yang menuju Bogor. Karena kalau kita lihat juga beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh PT KCI, ini setidaknya menambah 4 perjalanan, baik itu yang dari menuju Jakarta Kota pulang pergi ataupun juga menuju tadi Pasar Minggu, ini juga ditambah jumlahnya sama, 2 juga pulang pergi, jadi total ada 4 perjalanan yang ditambahkan. Ini untuk mengantisipasi jumlah ataupun juga arus penumpukan penumpang di stasiun ataupun juga di area peron. Tidak hanya terkait dengan perjalanannya saja, Cindy dan juga saudara, tapi juga di area bawah ini juga sudah ditambah jumlah petugasnya, sehingga kalau ada antrian yang cukup padat di area peron ini tidak akan diizinkan untuk naik terlebih dahulu. Ini juga mengingat bagaimana keselamatan bagi para calon penumpang agar tidak terlalu berdesakan ataupun juga terlalu dekat dengan batas kuning yang disediakan terkait dengan jarak aman dengan kedatangan ataupun juga keberangkatan dari kereta. Jadi kalau tadi Anda bisa melihat bagaimana di belakang saya kadang ramai sekali padat, tapi tidak lama kemudian ini langsung sudah sepi lagi begitu. Jadi harapannya ini juga terus berjalan sampai dengan nanti malam, karena kegiatan baik itu di Monas ini masih terus berjalan sampai dengan malam hari nanti. Jadi PT KCI juga masih akan melakukan perubahan ataupun perjalanan situasional jika memang dibutuhkan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda, selamat bertugas kembali.